Kemudian yang kedua adalah menjadi konselor yang efektif. Efektif itu adalah caranya atau prosesnya itu benar dan tepat pada sasaran. Jadi proses konseling yang intensional atau mendalam ini akan efektif, akan mempermudah dan membantu klien atau pasien dalam mengatasi masalahnya secara optimal. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya tersebut. Yang pertama adalah sikap efektif tersebut, yaitu spontanitas, fleksibilitas, konsentrasi dalam mengatasi masalah, keterbukaan. Jadi adanya keterbukaan oleh klien terhadap konseling. Yang selanjutnya stabilitas emosi. Jadi kita sebagai konseling itu harus stabil dalam emosi ketika menghadapi seseorang atau klien yang emosinya tinggi. Itu kita harus meredam emosinya atau mampu mengatasi emosi mereka sehingga menjadi stabil. Yang selanjutnya adalah berkeyakinan. Jadi kita harus yakin terlebih dahulu kalau kita mampu mengatasi masalah mereka sehingga kita mampu menimbulkan keyakinan terhadap mereka. Karena mereka telah mengamanahkan masalahnya untuk kita atasi. Seperti itu. Yang selanjutnya, kemampuan mengubah lingkungan. Ketika mereka lingkungannya seperti ini, mereka menghadapi masalah. Jadi kita pelan-pelan mengarahkan mereka ke lingkungan yang lebih baik untuk mengatasi masalah mereka dari lingkungan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pengetahuan. Konselor itu harus memiliki pengetahuan, cara-cara, strategi-strategi bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah yang telah dihadapinya tersebut. Yang terakhir adalah totalitas. Totalitas itu artinya kita sepenuh hati, kita mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk membantu memecahkan masalah yang telah dihadapi oleh klien atau pasien kita atau seseorang siswa tersebut. Di dalam buku ini terdapat beberapa atau serangkaian pertanyaan yang menjadi kunci seseorang menerima kita sebagai konselornya ataupun menolak kita sebagai konselingnya. Pertanyaan-pertanyaannya adalah apakah orang itu benar-benar membutuhkan konseling atau terapi. Yang selanjutnya adalah apakah pengetahuan orang lain terhadap kita. Mereka mampu atau menerima kita dari pengetahuan yang telah mereka terima tentang kita. Yang selanjutnya kompeten dalam menangani. Kompeten itu adalah kemampuan kita untuk menangani masalah. Mereka percaya atau tidak terhadap kita. Reaksi pribadi antara seseorang konselor ataupun klien. Dalam buku ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi merusak seorang klien. Yang pertama adalah terlalu dalam konselor menangani atau mengenali klien. Jadi ketika kita kita benar-benar ikut campur terhadap masalah mereka. Namun ada batasan-batasan yang tidak perlu atau tidak boleh seorang konselor itu menjangkaunya. Ketika kita menjangkau batasan-batasan tersebut, maka akan merusak atau kredibilitas kita sebagai konselor ataupun merusak mereka sebagai pasien atau klien yang mengatasi masalahnya terhadap kita. Yang kedua yaitu konselor terlalu hati-hati dalam mengenali masalah. Kita memang harus hati-hati dalam mengenali masalah, mendiagnosis masalah. Namun kehati-hatian itu harus tepat pada sasarannya. Ketika tidak tepat pada sasarannya ataupun memakan waktu, maka kehati-hatian itu akan menimbulkan ketidakpercayaan seorang klien terhadap kita. Jadi akan menimbulkan perspektif bahwa kita sebagai konselor itu tidak mampu mendiagnosis atau mengatasi masalah kita. Yang ketiga adalah aplikasi teknik. Jadi perlu teknik-teknik yang kita terapkan dalam konselor atau bimbingan tersebut. Ada seseorang konseling yang mungkin menggunakan teknik yang baik namun kurang tepat. Ada juga yang tekniknya tepat tapi itu
caranya kurang baik. Jadi kita harus benar-benar memilih teknik yang tepat. Misalnya kita interview atau kita kulik dulu siapa sih mereka, apa sih permasalahannya, lalu baru kita melakukan observasi, lalu baru kita mendiagnosis, lalu kita diskusikan apakah diagnosis kita itu tepat atau tidak. Misalnya kita membaca, jadi kamu seperti ini, ketika itu tepat maka kita lanjutkan diagnosisnya tersebut untuk mengatasi suatu masalah. Yang keempat adalah hubungan konseling. Dalam hubungan konseling itu mungkin saja seorang konselor itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi maksudnya itu adalah terjadinya hal-hal atau seseorang klien itu diserang habis-habisan. Jadi ketika seorang klien memberikan masalahnya terhadap kita, benar kita harus menginterview atau mencari tahu apa sih dari seseorang klien tersebut. Namun tidak harus diteter atau dibebani dengan banyak pertanyaan secara terus-menerus. Nah, itu akan mengakibatkan seorang klien atau mereka yang mengalami masalah itu akan terkesan mereka dihakimi atau dicecer banyak pertanyaan seperti itu. Jadi itu kurang baik atau kurang efektif dalam hal konseling. Misalnya adalah konselor terlalu bersemangat menyerang, maksudnya menyerang pertanyaan. Jadi menyerang misalnya, oh ini sekarang seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi harus ada tahapan atau step by step yang harus dilakukan, tidak harus langsung sekaligus dalam waktu itu juga seperti itu. Yang selanjutnya adalah masalah komunikasi. Masalah komunikasi ini adalah kemampuan konselor untuk membangun komunikasi yang baik dengan klien atau seseorang yang melakukan bimbingan tersebut. Jadi kosakata bahasa atau pembicaraannya, penggunaan bahasa, caranya mereka memulai pembicaraan, membuat asik pembicaraan. Jadi tidak terkesan mereka itu dihakimi karena memiliki masalah, kita hakim atau kita seolah-olah Tuhan mendiagnosis dia seperti ini, jadi harus kamu seperti ini. Itu tidak, kita hanya membantu membukakan jalan permasalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang memiliki keyakinan, kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Kita hanya memberi dukungan, semangat, spirit seperti itu. Yang selanjutnya fokus. Fokus ini sangatlah penting ketika ketika seseorang konselor itu tidak memiliki kefokusan, maka mereka akan salah dalam mendiagnosis suatu masalahnya tersebut. Jadi konselor gagal misalnya membuat diagnosis tersebut. Kadang-kadang tidak fokus itu akan membuat topik-topik yang tidak perlu dalam hal bimbingan seperti itu. Yang selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan konselor ini terjadi karena faktor diri sendiri atau bisa jadi juga dari faktor konselornya. Misalnya tidak bisa dalam hal komunikasi, ataunya kurang wawasan atau ilmunya kurang konselor tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita sebagai seorang konselor itu harus memiliki empati. Empati itu adalah kita itu juga mendalami peran seperti yang mereka atau seorang klien hadapi. Kita ikut merasakan, empati itu ikut merasakan seperti itu. Jadi kesannya itu kita tidak sebagai seorang guru atau hakim atau apa, namun kita juga ikut dalam permasalahan mereka seperti itu.